semerbak gabungan di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa.
adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Milka di sini. Untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik juga sudah memberikan persembahan kolektor? Sudah tentunya. Puji nama Tuhan. Yuk kakak-kakak Joshua dan kakak-kakak Moses, boleh disiapkan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sama-sama mari adik-adik kita akan berdoa, ambil sikap doa dan sikap hormat, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat hari yang indah ini, buat kesempatan yang indah ini, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Sebentar lagi kami akan duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu menyediakan tanah hati terbaik kami untuk menerima firman Tuhan dan kami taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama adik-adik katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini berjudul Pahlawan yang Gagah Perkasa. Boleh diulang bersama-sama dengan Miss, pahlawan yang gagah perkasa. Siapa itu ya adik-adik? Boleh ditebak-tebak di rumah. Miss beri kata kuncinya ya. Di sini Miss ada amplop besar. Di sini berisi kata kuncinya. Yuk sama-sama adik-adik kita buka ya. Apa ya kata kunci yang pertama? Apa adik-adik? Boleh dibaca bersama-sama? Kuat. Siapakah dia? Lalu, untuk kata kunci yang kedua. Siapa adik-adik? Boleh ditebak-tebak di rumah ya. Apa kata kunci keduanya? Ya, sama-sama dibaca adik-adik. Mengalahkan singa. Siapakah itu? Adik-adik, Miss juga punya kata kunci yang ketiga untuk firman Tuhan hari ini. Apa coba? Kita buka sama-sama ya. Ya, Nasir Allah. Dan kata kunci yang keempat. Wah, Miss baik sekali ya. Diberi kata kunci sampai 4 kata loh. Apa coba kata kunci keempat? Sama-sama adik-adik boleh dibaca. Rambut. Puji Tuhan. Siapa adik-adik pahlawan yang gagah perkasa itu? Tadi kata kuncinya kuat. Dia juga bisa mengalahkan singa. Dan dia adalah seorang nasir Allah. Dia juga ada kekuatannya di rambut. Siapa adik-adik? Ya, Simpson. Katakan bersama-sama dengan Miss. Simpson. Kenal semua adik-adik? Coba adik-adik pegang rambutnya semua. Semua punya rambut ya. Puji Tuhan. Simpson adalah seorang nasir Allah. Apa artinya nasir Allah? Kakak Joshua dan kakak kelas Moses boleh mencatatnya. Nasir Allah adalah orang pilihan khusus Allah yang telah dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Dan seorang nasir Allah adalah orang yang mempunyai pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apa yang tidak boleh dilanggar dari seorang Simpson? Apa coba adik-adik? Simpson sejak dari lahirnya tidak boleh terkena pisau cukur di rambutnya. Artinya Simpson tidak boleh dipotong rambutnya, tidak boleh dicukur rambutnya. Bisa bayangkan adik-adik, rambut Simpson pasti panjang sekali. Ya, kekuatan Simpson ada pada rambutnya. Puji nama Tuhan, Simpson diberi kelebihan oleh Allah, kuat secara fisik dan dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, seorang Simpson yang kuat rambutnya, dia juga mempunyai banyak
kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Apa saja adik-adik? 3 bukti kekuatan Simson karena kuasa Roh Allah bekerja atas Simson. 3 bukti adik-adik. Apa coba? Adik-adik mau mendengarnya lebih lanjut? Terus menyimak ya. Yang pertama adalah tadi kata kuncinya ada kata-kata mengalahkan singa. Ya, Simson ketika di desa Timna bersama dengan orang tuanya, tiba-tiba ada singa yang mengaum seakan-akan mau menyerang Simson. Tetapi Simson dengan Roh Allah yang bekerja pada dirinya, dengan tangan kosong, Simson dapat mengalahkan singa tersebut. Bahkan dengan kekuatan Roh Allah, Simson mengalahkan singa tanpa senjata apapun. Tidak dengan senjata tajam. Karena Roh Allah bekerja atas Simson. Itu bukti yang pertama. Mengalahkan singa. Dan apa adik-adik bukti yang kedua dari keperkasaan Simson ini? Ya, Simson begitu mengasihi bangsanya Israel. Ketika Simson lahir, saat itu bangsa Israel sedang dalam penjajahan bangsa Filistin selama 40 tahun. Dan ketika Simson melihat bangsa Israel diperlakukan secara tidak adil oleh bangsa Filistin, Simson menjadi geram. Simson pergi ke hutan menangkap 300 anjing hutan dan melepaskan anjing dengan obor api. Lalu anjing itu dilepaskan di ladang-ladang gandum orang Filistin. Akibatnya orang Filistin mengalami kerugian yang besar. Padahal gandum tersebut belum dituai, belum dipanen. Orang Filistin menjadi marah. Siapa ya seseorang yang berani menghancurkan, memporak-porandakan ladang gandum milik orang Filistin? Dan orang Filistin berusaha, sangat-sangat berusaha untuk menangkap Simson. Ketika Simson ditangkap untuk dibawa ke orang-orang Filistin, karena Simson sudah memporak-porandakan ladang-ladang gandum orang Filistin, maka Simson mengambil rahang dari keledai. Dipukulnya 1000 orang Filistin saat itu hanya dengan senjata rahang dari seekor keledai. Dan Simson mengalahkan 1000 orang Filistin saat itu. Itu adalah bukti kedua dari keperkasaan Simson karena Roh Tuhan yang bekerja atas diri Simson. Sekali lagi, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada Simson. Dan ada bukti yang ketiga adik-adik. Apa itu adik-adik? Bukti yang ketiga adalah ketika Simson berkenalan dengan seorang perempuan bernama Delila, Simson termakan, terbujuk oleh bujukan dari Delila. Delila mengatakan, Delila terus bertanya dan terus merengek-rengek kepada Simson. Simson, coba katakan kepadaku, apa sih yang membuat kamu kuat dan begitu perkasa? Apa kira-kira yang bisa membuat kamu lemah? Apa kira-kira yang bisa membuatmu sampai tidak berdaya, tidak punya kekuatan lagi? Dan pada akhirnya Simson pun menyerah. Dia sungguh-sungguh mengatakan kepada Delila bahwa kekuatannya tadi ada pada rambutnya. Delila, Delila, kalau rambutku ini dipotong, maka aku akan menjadi lemah tak berdaya. Aku akan sama seperti manusia biasa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Benar, orang Filistin memotong rambut dari Simson. Dan ketika Simson ditangkap oleh tentara-tentara Filistin, benar-benar Simson tidak berdaya. Benar-benar Simson tidak mempunyai kekuatan lagi. Dan Simson akhirnya ditangkap, dipenjarakan, dan dibutakan matanya. Dan di penjara adik-adik, rambutnya mulai tumbuh. Dan di suatu saat ketika orang-orang Filistin ada di sebuah gedung pertemuan,
Di situ banyak sekali orang Filistin, baik laki-laki dan perempuan. Bahkan jumlah dari laki-laki saja kurang lebih 3.000 orang laki-laki. Di situ Simson dibawa untuk diolok-olok. Simson disuruh untuk melawak karena kekalahannya dan karena kelemahannya. Tetapi Simson berseru kepada Tuhan Allahnya, Tuhan Allahku, ampuni saya. Dan sekali lagi, berilah kekuatan kepada saya. Untuk saya dapat merobohkan kedua tiang penyangga dari gedung pertemuan tersebut. Sehingga terbalaskan orang-orang Filistin. Dan benar adik-adik, Tuhan Allah sungguh mengabulkan permohonan dari Simson. Ketika Simson dibawa ke tengah-tengah gedung pertemuan tersebut, dan Simson mulai meletakkan tangannya di kedua tiang penyangga gedung tersebut, Roh Allah itu bekerja adik-adik, dan robohlah gedung pertemuan tersebut, runtuhlah, dan banyak orang-orang Filistin tertimbun dan terkalahkan karena timbunan dan reruntuhan dari puing-puing gedung tersebut. Termasuk Simson juga. Simson terbunuh pada saat reruntuhan tersebut. Adik-adik, apa yang kita bisa ambil dari cerita Simson ini? Apa yang Tuhan taruh kelebihan, talenta, dan kepandaian untuk adik-adik? Tuhan sudah beri kepercayaan kepada adik-adik, kepada Miss, kepada kakak-kakak semua. Kita mau pelihara kepercayaan Tuhan itu. Dan semuanya yang kita peroleh, kelebihan kita, talenta kita, mungkin suara kita, mungkin kita pandai bermain musik, mungkin kita pandai menghibur orang. Pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik, cerita Simson ini, adik-adik nanti boleh baca bersama dengan papa dan mama di rumah, boleh dipelajari bersama-sama. Ada di Hakim-Hakim 16 ayat 27 sampai yang ke-30. Miss percaya Roh Kudus sendiri yang akan membuat adik-adik mengerti firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari adik-adik dibuka yuk Alkitabnya bersama-sama. Ayat mas kita hari ini ada di Mazmur 46 ayat 2. Miss ulang ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah sebagai penolong dan kekuatan dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan adik-adik. Amin adik-adik. Dia mendengar doa kita, dia menolong kita setiap waktu, dan dia senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Baik adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Boleh ikuti Miss berdoa? Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Terima kasih kami boleh belajar dari cerita Simson ini, bahwa kami mengandalkan Engkau. Apa yang Tuhan percayakan, kelebihan, talenta, kepandaian kepada kami, hendaklah kami pergunakan untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberi kekuatan, memberi pertolongan, dan Engkau selalu siap sedia menolong kami di setiap waktu. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini. Kami percaya kami akan lebih memahami dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama adik-adik katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.